semuanya, di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya tentang metodologi penelitian, di mana sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Johanna NC Hotang dengan NIM 118190033. Dosen pengampu saya Pak Andika Tias Nugraha, SPMSI PhD. Nah, di sini judul yang akan saya angkat itu untuk lanjutan TA saya, yaitu Sistem Informasi Persediaan Barang di PTX. Yang pertama ada bab pendahuluan dengan outline. Yang pertama alasan pemilihan topik, kedua urgensi atau kepentingan penelitian, yang ketiga komponen dalam penelitian, yang keempat pemilihan tujuan penelitian, dan yang kelima manfaat dan batasan penelitian. Nah, di sini alasan pemilihan topik saya itu karena saya lebih tertarik dengan topik sistem informasi lanjutan dari topik kerja praktik saya pada identifikasi sistem informasi, di mana kondisi PTX ini persediaan barang itu belum tertata dengan rapi dan masih sangat manual. Kemudian ada urgensi atau kepentingan penelitian. Yang pertama itu ada kerugian perusahaan, di mana adanya kesalahan-kesalahan pada penulisan stok persediaan barang ketika penataan barang masih manual dan data-data konsumen pada perusahaan. Kemudian yang kedua ada kepuasan pelanggan, di mana adanya sistem informasi yang baru. Pelanggan tahu ketika ingin membeli suatu barang dan tahu tersedianya atau tidak persediaan barang yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian ada komponen penelitian. Yang pertama itu di mana permasalahan yang sering terjadi secara berulang, yaitu perbedaan stok barang antara dokumen, dengan tentunya permasalahan ini terjadi karena kekeliruan dalam perhitungan barang maupun kekeliruan dalam penulisan jumlah stok barang saat melakukan update barang ke sistem. Kemudian hal ini akan mengakibatkan informasi stok barang tidak real dan akan mengganggu kenyamanan konsumen dalam melakukan transaksi jika ternyata produk yang diinginkan atau dibeli stoknya belum ready. Kemudian ada komponen penelitian dengan teori ilmiah menurut Eka Iswandi 2005. Sebuah sistem terdiri dari berbagai unsur yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem disebut subsistem. Kemudian subsistem tersebut harus saling berhubungan dan berinteraksi melalui komunikasi yang relevan sehingga sistem dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Abdul Qadir 2003, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibentuk atau dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data-data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Nah, di sini terdapat komponen penelitian. Yang pertama ada variabel, analisis koefisien determinasi atau R. Kemudian hipotesis, analisis koefisien determinasi R menunjukkan bahwa sebesar 36,6% itu dari total kinerja individu dipengaruhi oleh variabel sistem informasi akuntansi, sedangkan sisanya sebesar 63,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan. Sampelnya sampel baja ringan yang terdiri atas baja kanal, reng, dan holu. Nah, di sini ada sedikit data yang saya ambil di mana proses pengerjaan, input dan output. Yang pertama mengecek ketersediaan barang dengan input stok barang dan outputnya rekapan stok barang. Yang kedua penjadwalan ketersediaan barang dengan input data barang, laporan persediaan. Kemudian pembelian barang atap spandex dan plastik untuk dijual dengan input surat permintaan barang dan output laporan persediaan barang yang dibeli. Kemudian percetakan baja ringan kanal, reng, holo untuk dijual dengan input data permintaan barang dan output laporan produksi baja ringan yang sudah dicetak. Kemudian menginput barang masuk dengan input laporan barang masuk dan output laporan persediaan barang akhir. Dan yang terakhir ada pemasaran dengan input data permintaan barang dan output laporan nama konsumen.
Nah, di sini ada beberapa tujuan, di mana menganalisis barang sistem fisik persediaan, kemudian mengidentifikasi proses bisnis pada produksi baja ringan, dan ketiga, merancang suatu informasi persediaan barang yang terintegrasi antara bagian umum, keuangan, dan pemakai yang membutuhkan barang sehingga membantu penyediaan dan perindistribusian barang yang cepat. Kemudian memudahkan dalam mencatat dan mengontrol pemakaian barang, proses pengelolaan dan penyimpanan data barang. Di sini ada beberapa manfaat bagi perusahaan, bagi penulis, dan bagi instansi. Yang pertama, bagi perusahaan mendapatkan alternatif dalam menilai kualitas kerja baru yang akan direkrut perusahaan, khususnya fresh graduate, mendapatkan pemikiran yang baru dan kekinian terkait isu penelitian yang sedang dilakukan dan berguna bagi penyelesaian permasalahan di lingkup industri, terutama pada bidang sistem informasi. Kemudian manfaat bagi penulis itu, mahasiswa mendapat pengalaman kerja sebagai bekal mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja di masa depan. Mahasiswa dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang industri. Kemudian mahasiswa dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah dalam sistem informasi persediaan barang di PTX. Kemudian yang ketiga, ada manfaat bagi instansi, menjalin hubungan yang baik antar perusahaan dengan perguruan tinggi, menghasilkan sarjana teknik industri yang handal, berpengalaman dan berbidang, serta membina kerjasama yang baik antara lingkungan akademis dan lingkungan kerja. Di sini kemudian ada batasan penelitian di mana berdasarkan identifikasi dan model proses bisnis sistem informasi persediaan barang mampu memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan persediaan barang. Dengan pemanfaatan identifikasi sistem dan analisis proses bisnis BPMN 2.0, pengelolaan data serta penyediaan informasi menjadi lebih baik, cepat, dan efisien. Kemudian saya akan menjelaskan bab kajian pustaka dengan outline. Yang pertama, latar belakang objek penelitian. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan teori relevan topik penelitian. Yang ketiga, kajian studi yang paling relevan dengan topik penelitian. Yang keempat, perbedaan ataupun kelebihan penelitian dari studi sebelumnya. Nah, di sini ada latar belakang objek penelitian. PTX bergerak dalam bidang perdagangan hasil produksi baja ringan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri. Baja ringan ini melakukan pemantauan perkembangan persediaan barang harus didapat dilaksanakan yang baik tercapai bagi tujuan perusahaan. Kemudian bidang ilmu pengetahuan dan teori yang relevan dengan topik penelitian, sistem produksi dan penjaminan mutu, pemasaran, logistik, sistem informasi. Saya mengambil bagian sistem informasi yang masuk dalam Departemen Pemasaran dan Produksi dikarenakan sistem informasi persediaan barang bersangkutan dengan pemasaran produksi. Sistem informasi persediaan barang yang akan berhubungan erat dengan penjualan dan pembelian barang setiap perusahaan yang menyelenggarakan produksi tentu memerlukan persediaan bahan baku, tentunya dengan tersedianya bahan baku yang diharapkan produksi pada perusahaan dan dapat selalu berjalan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan para konsumen. Nah, di sini ada 5 kajian studi sebelumnya yang paling relevan dengan topik penelitian. Menurut Eka Iswandi 2015, sebuah sistem terdiri dari berbagai unsur-unsur yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem disebut subsistem. Subsistem tersebut harus saling berhubungan dan berinteraksi melalui komunikasi yang relevan sehingga sistem dapat bekerja secara efektif dan efisien. Menurut Yakub 2012, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna bagi penerimanya. Informasi juga disebut data yang diproses atau data-data yang memiliki arti. Informasi merupakan data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakannya. Kemudian menurut Al-Bahra bin Lajunabin,
2005, sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Nah, menurut Abdul Qadir 2003, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, mengelola data, serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Menurut T. Bustanur Rahmat 2014, tujuan dan pentingnya informasi persediaan barang adalah untuk mengetahui data stok barang secara tepat, cepat, dan akurat. Persediaan barang ini bertujuan untuk menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba, risiko barang rusak, mempertahankan stabilitas operasi perusahaan, mencapai penggunaan mesin produksi yang optimal, dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen. Nah, di sini ada perbedaan ataupun kelebihan penelitian studi sebelumnya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Laporan Laba Rugi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Eka Iswandi 2005 yang hanya menyelidiki tentang sistem informasi. Yang kedua, perancangan sistem informasi partisipan data penduduk pada kantor Camat Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu dengan metode System Development Life Cycle. Menurut Yakub 2012, cakupan dari objek penelitian cukup luas dan studi kasus yang berbeda. Yang ketiga, ada implementasi sistem e-akademik Politeknik Harapan Bersama dengan metode System Development Life Cycle menurut Al-Bahrim bin Lajamuddin 2005 menggunakan evaluasi SDSS. Kemudian yang keempat, penerapan metode System Life Cycle Development dan Project Management Budin pada perkembangan sistem informasi menurut Abdul Qadir 2003. Perbedaannya menggunakan metode PPMN 2.0 tetapi tidak membuat identifikasi sistem. Dan yang kelima, desain sistem informasi untuk tracking dan tracking pada warehouse dengan menggunakan teknologi QR Code menurut T. Busnanur Rahmat 2014 dengan perbedaan tahapan pada identifikasi sistem informasi yang masih banyak dan belum dilakukan. Nah, di sini ada bab metodologi dengan outline instrumen penelitian, metode atau teknik pendekatan mengumpulkan data penelitian. Yang ketiga, metode pengukuran, pengujian, analisis dalam penelitian. Dan yang keempat, alur proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan hasil penelitian. Nah, di sini instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen observasi yang dilakukan untuk mengamati prosedur penerimaan barang masuk dan barang keluar, di mana memperhatikan dalam melakukan proses sistem produksi, mengunjungi setiap departemen yang ada pada perusahaan, bersikap hormat dan santun kepada semua perusahaan. Yang kedua, instrumen wawancara dengan hambatan proses penerimaan barang, hambatan proses penyimpanan barang, serta hambatan proses pengeluaran barang yang ada pada PT Pratama Mandiri Paksi atau PTX, karena ini lanjutan dari KP saya, di mana instrumen wawancaranya dengan pertanyaan jenis produksi baja ringan apa yang ada pada PTX, berapa harga baja ringan, kanal rank dan holo, dan apakah admin mencatat keuntungan hasil penjualan produksi PTX. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan umum PTX. Khususnya observasi dilakukan untuk mengamati prosedur penerimaan barang masuk dan barang keluar. Kemudian yang kedua, metode wawancara. Suatu kegiatan dilakukan mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatan dilakukan secara lisan. Menurut Joko Subayo 2011,
Dalam hal ini, wawancara dimasukkan untuk memperoleh data tentang hambatan proses penerimaan barang, hambatan proses penyimpanan barang, serta hambatan proses pengeluaran barang yang ada PT X. Nah, yang ketiga, metode dokumentasi berupa foto dengan bagian gudang sebagai data sekunder. Penelitian ini berupa dokumentasi kegiatan penelitian, khususnya bagian pergudangan dari awal hingga akhir dengan objek-objek yang terdapat di dalamnya. Kemudian metode studi literatur yang dilaksanakan sebelum dan selama kegiatan penelitian berlangsung. Tujuan dari studi ini, penulis menggunakan referensi materi perkuliahan atau sumber lain untuk mengumpulkan data dan materi serta membandingkan hasil yang penelitian dengan materi yang ada pada literatur tersebut. Nah, kemudian di sini ada metode pengukuran, di mana yang pertama metode dengan proses identifikasi sistem. Ada input, stimuli, cause, occasion, expendables, custom labels masuk ke sistem value added processing, kemudian mengeluarkan output responses atau respon, produk, byproduct, service, dan behavior. Kemudian ada di sini masukan self interaction. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya proses identifikasi sistem menggunakan pendekatan model entitas sistem, dan entitas ini merupakan representasi sederhana dari sistem dan digambarkan dalam bentuk kotak persegi yang biasanya disebut dengan diagram sederhana sistem. Kemudian B. Analytical System Entity Construct, di mana input masuk dengan acceptable dan acceptable ke dalam sistem of interest atau sering disebut dengan SOI. Ini level of abstraction, di mana bagian-bagiannya atribut, compatibilis, performance, product, byproduct, dan service yang mengeluarkan acceptable dan acceptable, di mana opportunities ini akan masuk ke dalam system of interest, threat, dan operating constraints. Kemudian stakeholders, roles, mission, and objective, research, dan internal control yang mencakup system of interest ini. Sistem yang telah dibangun ini memiliki atribut yang mendukung konstruksi sistem yang meliputi input, output, aktor atau pemangku, peran, misi, objektif, sumber daya, kontrol, internal atau batasan, ancaman, kesempatan, peluang, batasan operasional, dan proses dalam entitas sistem. Nah, yang kedua ada analisis proses bisnis BPMN 2.0 dengan tool start event untuk memulai suatu proses berbagai tipe start event yang memiliki kegunaan masing-masing. Yang kedua ada end event digunakan untuk menyimpulkan proses berbagai tipe end event memiliki kegunaan masing-masing. Kemudian koreografi teks interaksi antara dua pelaku. Gateway digunakan untuk menghubungkan atau memisahkan sequence flow. Berbagai tipe gateway memiliki kegunaan masing-masing. Kemudian message, pesan dikirim ke koreografi teks oleh pelaku. Jika teks yang dibuat memiliki pelaku spesifik, Anda dapat klik pada simbol teks untuk membuat pesan dan aliran pesan dengan satu langkah. Kemudian message flow menggunakan dan menghubungkan suatu pesan dengan pelaku pada koreografi teks. Teks harus memiliki pelaku sebelum dapat Anda membuat pesan untuknya. Kemudian sequence flow, hubungan dua elemen di mana elemen event, activities, dan gateway dalam proses. Proses bisnis ini merupakan serangkaian urutan aktivitas untuk proses yang digambarkan dengan BPMN 2.0 yang saling memiliki keterkaitan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, di sini ada alur proses dan pengambilan keputusan hasil penelitian saya dari referensi jurnal dan buku mengenai sistem informasi akan dimulai.
masuk ke dalam penentuan objek, penelitian, studi literatur, perumusan masalah, pengumpulan data yang akan dibagi dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu observasi, wawancara, dan studi literatur. Data sekunder, data instruksi kerja, dan data persediaan barang. Kemudian masuk ke pengelolaan data, di mana pengelolaan data ini identifikasi sistem persediaan barang, penerapan metode PPMN 2.0, dan kemudian ada analisis dan pembahasan yang terbagi dua, memasukkan hasil identifikasi sistem persediaan barang dan hasil PPMN 2.0. Kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Nah, di sini ada contoh identifikasi persediaan barang dengan subsistem atau proses mengecek ketersediaan barang, acceptable stok barang, unacceptable kesalahan pemeriksaan stok barang tidak sesuai dengan stok barang sebenarnya, kontrol stok barang yang telah dibuat di laporan sesuai dengan barang yang tersisa, kemudian masuk ke uncontrol, adanya kesalahan perhitungan stok barang, jenis jaringan, kanal yang diproduksi dan tidak sesuai dengan laporan stok barang. Nah, masuk ke diharapkan itu rekapan stok barang dan tidak diharapkan kesalahan pembuatan stok barang. Dengan stakeholder, kepala gudang dan wakil kepala gudang, di mana berperan bertanggung jawab atas semua aset perusahaan, termasuk stok barang masuk dan keluar dan segala kekurangan menjadi tanggung jawab kepala gudang. Kemudian dengan aturan sebelum meninggalkan gudang dan membawa kelengkapan surat jalan, dan faktor pihak cabang wajib mengecek kembali tentang kepastian jumlah dan keadaan barang. Kemudian ada resiko, perusahaan akan mengeluarkan surat peringatan sampai dengan pemberhentian bagi karyawan yang tidak dianggap patuh dan tidak ada peraturan perusahaan. Dengan tujuan semua karyawan menjunjung tinggi dan menjaga nama baik PTX, termasuk kerahasiaan perusahaan, di mana peluang melakukan pengawasan terhadap stok barang atau bahan dengan kontrol melakukan pengawasan terhadap stok bahan dan sumber daya manusia dan komputer serta constraint-nya maksimal tenaga kerja. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.